Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Berikut akan kami paparkan tentang inovasi Puskesmas Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah. Mari kita sama-sama untuk menyaksikannya. Pemaparan tentang inovasi Puskesmas Sri Tejo Kencono. Inovasi ini kami labeli yaitu jempol 3 in 1, jempol 3 in 1 Pospindu. Pemaparan ini kami mulai dengan pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada juga pokok permasalahan, dan juga ada tujuan pembuatan inovasi ini. Yang pertama adalah latar belakang. Dari latar belakang ini kami mulai dari Riskesdas pada tahun 2018 bahwa prevalensi penyakit tidak menular itu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya penyakit tidak menular ini masuk ke dalam 12 indikator SPM. Jadi dalam indikator SPM ini, di SPM ke-8 dan SPM ke-9 ini adalah penderita hipertensi dan juga diabetes mellitus. Jadi kami membuat inovasi ini adalah dalam upaya untuk mencukupi SPM ke-8 dan ke-9 tersebut. Kemudian ini latar belakang yang selanjutnya adalah bahwa di dalam data SRS 2014 itu penyebab kematian terbesar, 10 penyebab kematian terbesar itu untuk penyakit diabetes mellitus di nomor 3 dan juga ada penyakit hipertensi di nomor 5. Jadi dua penyakit tidak menular itu juga sangat berkontribusi terhadap kematian terbesar di Indonesia. Yang selanjutnya adalah 10 penyakit terbanyak di Provinsi Lampung pada 2018, di mana penyakit hipertensi dan diabetes mellitus juga menduduki peringkat yang atas. Yang estimasi capaian hipertensi ini data Lampung Tengah. Data Provinsi Lampung, di mana Lampung Tengah yang kami kasih penlight warna merah ini, dari estimasi penduduk estimasi penduduk di Lampung Tengah 932.492 jiwa yang usia produktif, itu prevalensi penyakit hipertensinya adalah 28,3% atau harusnya ditemukan 260.895. Dan capaiannya sampai saat ini baru sekitar 112.488 atau sekitar 42,6%. Ini adalah estimasi untuk penyakit yang hipertensi. Jadi dari penduduk Lampung Tengah yang warna merah ini dari 932.492 jiwa usia produktif, ini prevalensinya adalah 6,9%. Jadi seharusnya produk itu yang terjaring adalah 64.342 jiwa. Sementara saat ini yang terjaring adalah 25.675 jiwa. Dan ini ditangani pada hanya 39%. Yang selanjutnya adalah dari database PK. Database PK ini adalah suatu program yang juga bisa mengambil data tentang penyakit tidak menular. Dari database PK ini kami menemukan ada 467 penderita hipertensi dan ada 91 penderita diabetes mellitus untuk wilayah kerja Puskesmas Sri Tejo. Yang selanjutnya adalah dari database PK ini kami lihat sebarannya, di mana sebarannya di puskesmas kami itu ada 3 kampung, yaitu Puskesmas Sri Tejo Kencono,
Kampung Siti Kencono, Kampung Sabtomulyo, dan Kampung Nambahrejo. Sebenarnya juga masih belum tercapai tadi target. Dan yang selanjutnya adalah data cakupan. Data cakupan ini adalah dari PKP. Dari PKP ini untuk penyakit hipertensi kami tercapai baru 22,3%, sementara untuk penyakit DM yang mendapat pengobatan substandar itu baru 12,4%. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada pokok permasalahan. Pokok permasalahannya pada puskesmas kami adalah rendahnya screening usia produktif PTM atau penyakit tidak menular. Kemudian rendahnya cakupan penderita hipertensi yang mendapat pengobatan standar di puskesmas di Tejo Kencono. Selanjutnya adalah rendahnya cakupan penderita diabetes mellitus yang mendapat pengobatan standar di puskesmas di Tejo Kencono. Tujuan umum pembuatan inovasi kami adalah kami ingin berkontribusi dalam menurunkan prevalensi penyakit PTM setelah kami dapat menjaring semua penderita-penderita itu. Tujuan khususnya adalah meningkatkan cakupan screening usia produktif penyakit tidak menular, meningkatkan cakupan penderita hipertensi yang mendapat pengobatan standar di UPTD Puskesmas di Tejo Kencono, dan selanjutnya meningkatkan cakupan penderita diabetes mellitus yang mendapat pengobatan standar di UPTD Puskesmas di Tejo Kencono. Yang selanjutnya adalah bab pembahasan. Di dalam bab pembahasan ini kami membahas tentang permasalahan, karya inovasi, dan juga hasil. Untuk permasalahan tadi telah kami sampaikan di awal, yaitu ada 3. Yang pertama adalah rendahnya screening usia produktif, kemudian rendahnya cakupan penderita hipertensi yang mendapat pengobatan sesuai standar, dan yang ketiga adalah rendahnya cakupan penderita diabetes mellitus yang mendapat pengobatan sesuai standar. Ini adalah pembahasan permasalahan-permasalahan yang kami kemukakan tadi, dan juga kami memperkenalkan rencana inovasi kami dengan lintas program. Kami mengadakan rapat dengan teman-teman seluruh program di Puskesmas untuk memperkenalkan inovasi tersebut. Hasilnya kami sepakati bersama, kami akan menggulirkan satu inovasi untuk mencapai target penyakit tidak menular, screening penyakit tidak menular, yang kami labeli dengan nama Jempol 3-in-1 Posbindu, atau jemput orang untuk dilayani 3 RT oleh 1 nakes atau 1 tenaga kesehatan. Konsep itu kami tuangkan ke dalam satu kerangka dengan teori input proses output outcome. Di inputnya ini adalah kami sasaran Posbindu yang akan kami jaring, kemudian prosesnya adalah di mana sasaran itu kami jaring dan kami periksa dengan metode Jempol 3-in-1. Kemudian outputnya adalah diketahuinya secara dini risiko penyakit tidak menular hingga didapatkan outcome atau dampak penyakit tidak menular itu dapat dicegah, sehingga prevalensi penyakit tidak menular itu akan menurun. Ini konsep Jempol 3-in-1. Jempol 3-in-1 adalah suatu kegiatan yang dikoordinasikan dengan lintas program di Puskesmas dengan menggunakan strategi promosi kesehatan, yaitu yang pertama adalah advokasi. Di dalam advokasi ini kami melakukan pendekatan kepada para pembuat kebijakan, dalam hal ini perizinan dalam pelaksanaan kegiatan dan juga dukungan. Strategi yang kedua adalah bina suasana atau social support, yaitu dengan mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan dukungan dalam hal pelaksanaan tersebut. Yang ketiga adalah pemberdayaan secara kemitraan, ya, kami dengan masyarakat bermitra dan memberdayakan masyarakat juga, dan kami juga mengajak kader untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ini adalah konsep Jempol 3-in-1 ya. Konsep kegiatan ini adalah kegiatan Posbindu yang kami lakukan sampai ke level RT. Jadi yang terjadwal itu setiap bulan adalah satu klaster, dan satu klaster itu terdiri dari 3 RT. Jadi setiap kampung itu kami bergilir dari RT ke RT.
Sementara petugas yang melakukan pelayanan ada di Jempol 3-in-1 ini adalah petugas puskesmas yang mendapat jatah 1 orang petugas itu bertanggung jawab terhadap 3 RT untuk menjaring sasaran-sasaran usia produktif tersebut. Ini adalah peta wilayah puskesmas di Tejokentono. Before atau sebelum kami membentuk inovasi Jempol 3-in-1, pos kami itu ada 3. Jadi wilayah kami itu ada 3, yaitu Kampung Nambahrejo, Kampung Sabtomulyo, dan Kampung Sri Tejokentono. Di mana di masing-masing kampung ini punya 1 pos untuk pelayanan Pospindu. Kemudian setelah kami membuat inovasi Jempol 3-in-1 ini, kami melakukan rundown untuk keliling di tiap RT. Jadi setiap RT ini di wilayah kampung, 3 kampung wilayah kami ini, di tiap RT itu kami terjadwal untuk dikunjungi untuk dilakukan screening Pospindu di situ. Jadi sekitar ada 65 pos nanti yang akan kita kunjungi. Kegiatan tersebut sebelumnya kami melakukan hanya 1 desa 1 kali karena terkendala sasaran yang jauh, tempat tinggal jauh, sehingga target tidak terpenuhi. Oleh karena itu kami membuat inovasi ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini, Jempol 3-in-1 ini kami laksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pelaksanaan, dan ketiga adalah pasca pelaksanaan. Di dalam tahap pra pelaksanaan, kami membuat tim pelaksanaan Jempol 3-in-1 Pospindu. Kami berkoordinasi dengan aparat kampung dan sektor lain yang terkait untuk pelaksanaan dalam hal penjadwalan, sasaran, dan juga logistik dan lain-lain. Kemudian kami menentukan posko pelaksanaan Pospindu Jempol 3-in-1, lokasi mana yang akan kita kunjungi pada jadwal tersebut. Kemudian kami menyediakan logistik untuk pelayanan dari puskesmas dan juga cost sharing dari kampung. Kemudian fase yang kedua adalah saat pelaksanaan. Tim datang ke lokasi Pospindu dengan membawa perlengkapan Pospindu, kemudian melaporkan kepada Pamong tentang rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian kami melakukan kegiatan bersama kader tentang penyuluhan kegiatan Pospindu PTM, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang datang. Ketika kita dapatkan pengunjung atau sasaran yang hasil pemeriksaannya di atas normal, maka kami akan merujuk ke puskesmas dengan belangko rujukan, dan juga kami sebenarnya menyediakan PIN untuk merchandise mereka. Selama perjalanan masih ada, kami berikan mereka PIN untuk datang ke puskesmas. Dan ini adalah pasca pelaksanaan kami melakukan penjadwalan pelaporan hasil kegiatan tersebut. Hasil karya inovasi Jempol 3-in-1 Pospindu ini setelah kami laksanakan dari Januari 2019, kami mendapatkan hasil pemeriksaan di atas normal, baik itu kadar gula maupun tekanan darah, dan pasien-pasien itu kami rujuk ke puskesmas untuk penata kelaksanaan lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah bab kesimpulan. Dengan digulirkannya program Pospindu Jempol 3-in-1 ini, cakupan pelayanan PTM di puskesmas kami sudah mengalami peningkatan. Hanya saja selama masa pandemi COVID-19 ini memang kegiatan ini sempat kami pending karena situasi tidak mungkin untuk mengumpulkan masyarakat. Untuk strategi ke depan, kami akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman lintas program bagaimana mensikapi situasi sekarang ini untuk tetap menjalankan inovasi ini. Dan diharapkan setelah kami menggulirkan kegiatan ini, risiko pasien PTM tersebut dapat berkurang di masa. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan kami selama kegiatan Pospindu Jempol 3-in-1. Ini adalah pembahasan lintas sektor kami dengan lintas program
tentang kegiatan Pospindu Jempol 3 in 1. Ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan kami selama kegiatan kami melaksanakan Pospindu. Ini adalah pin Pospindu yang kami berikan kepada pasien yang datang selama persediaan kami masih ada. Ini adalah kegiatan lintas sektoral. Kami mengundang beberapa lintas sektor Forkompinjam untuk memberikan dukungan kami dalam program inovasi yang kami gulirkan. Dan ini adalah pemaparan tentang inovasi Jempol 3 in 1 kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan ini adalah bentuk dukungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah memberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa terhadap inovasi yang kami gulirkan untuk salah satu upaya penurunan prevalensi penyakit tidak menular. Inovasi tersebut juga turut memberikan kontribusi atau dukungan kepada Puskesmas Riri Jogencono dalam mendapat predikat akreditasi predikat Madya. Ini adalah sertifikat akreditasi kami. Berdasarkan salah satu dukungan tersebut, salah satu inovasi yang telah kami buat juga salah satu yang turut berkontribusi sehingga membawa puskesmas kami menjadi salah satu dari 2 puskesmas binaan di Lampung Tengah yang menjadi puskesmas binaan untuk akreditasi di Provinsi Lampung. Kami mendapat predikat Madya. Kemudian 1 puskesmas lagi di Lampung Tengah yaitu Puskesmas Sriwijaya Mataram mendapat predikat utama. Ini adalah pemaparan tentang inovasi yang kami gulirkan kepada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendukung inovasi tersebut dan ini adalah salah satu bentuk dukungan. Beliau mengunjungi salah satu pos inovasi kami, salah satu posko Pospindu Jempol 3 in 1. Dan ini juga salah satu kesempatan diberikan kami melalui inovasi kami perkenalkan ke skala nasional bersama teman-teman dari seluruh kabupaten kota, seluruh di provinsi di seluruh Indonesia untuk sama-sama memaparkan tentang inovasi masing-masing di Istana Presiden melalui Forum Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Nasional. Ini adalah anggota tim kami, tim inti dan juga banyak tim lain yang belum sempat kami dokumentasikan. Intinya adalah inovasi yang kami buat di Puskesmas Riri Jogencono ini adalah kerjasama seluruh tim kami dan dengan harapan semoga inovasi ini tetap bisa terus berjalan sampai dengan
apa yang diharapkan yaitu menurunnya prevalensi penyakit tidak menular dapat kita tekan semaksimal mungkin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.